Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah dalam menganalisis kasus atau isu tertulis dalam PT Gelepung Jowo. Dengan pemateri pertama, Saudari Vera, dan lalu pemateri keduanya saya sendiri, dan yang terakhir Saudari Melani. Baiklah, tidak usah berlama-lama, kita akan mulai presentasinya. Visi dari PT Gelepung Jowo. Gelepung menjadi perusahaan terkemuka dari penyedia produk tepung-tepungan berkualitas premium dan bernilai tinggi termasuk jasa terkait yang terintegrasi. Lalu misinya yang pertama, menghasilkan produk berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, mendistribusikan produk secara intensif untuk menjangkau seluruh area potensial, baik di wilayah Indonesia maupun wilayah regional. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia. Yang keempat, memperkuat daya saing dengan menerapkan teknologi yang tepat dan proses yang efektif. Yang kelima, berupaya secara terus-menerus menambah nilai perusahaan bagi para pemangku kepentingan. Lalu bagaimana mengembangkan pernyataan visi dan misi untuk organisasi? Sebuah organisasi diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Untuk itu, sangat penting bagi seluruh manajemen untuk memahami tujuan organisasi tersebut. Suatu organisasi yang memiliki misi dan visi akan membuat organisasi tersebut akan tetap fokus pada tujuannya. Pernyataan misi menggambarkan pada yang seharusnya dilakukan organisasi, sedangkan pernyataan visi menggambarkan keinginan pimpin untuk bagaimana organisasi tersebut ingin digambarkan. Dengan kata lain, organisasi mengutarakan tanggung jawab organisasi atau misi dan menggambarkan keadaan kualitatif yang diinginkan oleh organisasi atau visi. Organisasi juga mengembangkan pernyataan nilai-nilai yang mencantumkan kualitas yang penting dalam mencapai misi dan visi organisasi. Lalu bagaimana cara mengembangkan pernyataan misi? Yang pertama, pada dasarnya pernyataan misi menggambarkan keseluruhan tujuan organisasi. Yang kedua, jika organisasi memilih untuk mengembangkan pernyataan visi sebelum mengembangkan pernyataan misi, tanyakan mengapa citra visi itu ada, apa tujuannya. Tujuan ini seringkali sama dengan misinya. Yang ketiga, mengembangkan pernyataan misi dapat dicapai melalui berbagai macam proses alternatif. Organisasi dapat menggunakan metode mulai dari yang sangat analitis dan rasional hingga yang sangat kreatif dan berbeda, dan lain-lain. Yang keempat, saat menyusun pernyataan misi, pertimbangkan produk, layanan, pasar, nilai, perhatian terhadap citra publik, dan mungkin kegiatan prioritas yang diperlukan untuk bertahan hidup. Yang kelima, pertimbangkan strategi yang dihasilkan dari proses perencanaan strategis. Yang keenam, pastikan kata-kata misi memungkinkan manajemen dan karyawan untuk menyimpulkan beberapa urutan prioritas bagaimana produk dan layanan disampaikan. Yang ketujuh, saat menyempurnakan misi, latihan yang berguna adalah menambahkan atau menghapus sebuah kata dari misi untuk mewujudkan perubahan lingkup pernyataan. Yang kedelapan, menilai seberapa ringkas kata-katanya dalam pernyataan misi. Yang kesembilan, pernyataan misi harus mencakup deskripsi yang cukup untuk menyatakan misi organisasi secara jelas. Lalu bagaimana mengembangkan pernyataan visi? Yang pertama, pernyataan visi adalah gambaran yang jelas tentang organisasi, yang menciptakan rasa keinginan untuk mencapainya. Yang kedua, mengembangkan pernyataan visi dapat dicapai melalui berbagai macam proses alternatif. Organisasi dapat menggunakan metode mulai dari yang sangat analitis dan rasional hingga yang sangat kreatif dan berbeda, dan lain-lain. Yang ketiga, mengembangkan visi bisa menjadi bagian perencanaan yang paling menyenangkan. Namun, menentukan waktu pencapaian adalah hal yang paling sulit. Yang keempat, visi adalah deskripsi menarik tentang keadaan dan fungsi organisasi setelah menerapkan rencana strategis, yaitu citra yang sangat menarik di mana organisasi tertarik dan dipandu oleh rencana strategis. Visi tersebut bisa menjadi alat motivasional yang besar, seringkali mencakup frasa dan aktivitas yang sangat idealistis yang tidak dapat dicapai oleh organisasi secara realistis. Mengidentifikasi berbagai peluang dan ancaman eksternal. Peluang yang dimiliki PT Gelepung Jowo
A. Merek tepung terigu sudah dikenal. PT Gelembung Jowo, perusahaan ini sudah lama berdiri, yaitu sejak tahun 1999. Seiring dengan berkembangnya bisnis hingga saat ini, membuat tepung terigu yang diproduksi PT Gelembung Jowo sudah dikenal. Bahkan di Semarang, PT Gelembung Jowo menguasai pangsa pasar sebesar 70%, yaitu artinya hampir semua masyarakat Semarang menggunakan tepung terigu yang diproduksi oleh PT Gelembung Jowo. Yang B. Permintaan tepung terigu tinggi. Perubahan gaya hidup masyarakat Semarang yang tidak lagi menjadikan nasi sebagai satu-satunya makanan pokok dan penduduk Semarang juga meningkat, membuat permintaan akan tepung terigu juga meningkat. Yang C. Memiliki kerjasama yang baik dengan pabrik. Kerjasama yang telah terjalin baik tentu saja sangat berpeluang dalam menjalankan bisnis. PT Gelembung Jowo memiliki jalinan kerjasama yang baik dengan pabrik, yang mana PT Gelembung Jowo tidak pernah mengalami kekosongan stok tepung terigu, dan pabrik memberikan kepercayaan pada perusahaan pembayaran tepung terigu yang dipesan bisa dilakukan 2 minggu atau 3 minggu setelah tepung terigu tiba di perusahaan. Harga jual dapat bersaing. Harga yang diterapkan oleh PT Gelembung Jowo dapat bersaing, yaitu perusahaan mampu menyesuaikan harga tepung terigu dengan harga umum di pasar. PT Gelembung Jowo menetapkan harga di bawah harga tepung merek Gelembung dan di atas harga tepung merek Lali. Konsumen loyal. Kualitas tepung terigu yang didistribusikan oleh PT Gelembung Jowo sangat baik, yang membuat para pelanggan tetap loyal menggunakan tepung terigu dari perusahaan tersebut. Tepung terigu yang didistribusikan tidak hanya satu jenis, tetapi banyak jenis, sehingga pelanggan atau konsumen dapat memilih jenis tepung terigu yang mereka inginkan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ancaman. Yang pertama, banyak produk baru yang muncul dari pesaing yang harganya murah. PT Gelembung Jowo merupakan distributor tepung terigu di Semarang. Perusahaan ini memiliki pesaing, yaitu PT Aci yang mendistribusikan tepung terigu Ari. PT Panjir Persada mendistribusikan tepung terigu Lali. Tepung terigu Alali merupakan tepung terigu serbaguna dan harganya relatif murah, di bawah harga tepung terigu serbaguna Gelembung dan Ari. Harga yang relatif murah dan kualitas yang sama membuat pelanggan dan konsumen lebih memilih tepung terigu Lali. Lalu B. Banyak pelanggan yang beralih ke perusahaan lain. PT Gelembung Jowo memiliki banyak pesaing. Salah satu pesaingnya adalah PT Panjir Persada, yang mana perusahaan ini mendistribusikan tepung terigu dengan merek Lali. Tepung terigu Lali adalah tepung terigu serbaguna yang baru. Merek Gelembung yang ditawarkan oleh PT Gelembung Jowo ini membuat pelanggan beralih ke perusahaan lain, yaitu perusahaan yang menawarkan tepung terigu merek Lali, yang membuat harga tepung terigu merek Lali lebih murah daripada tepung terigu merek Gelembung, yaitu PT Panjir Persada. Pajaknya masih rendah karena perusahaan ini masih baru berdiri, sedangkan PT Gelembung Jowo sudah lama berdiri sehingga pajaknya tinggi. Yang C. Banyak pelanggan mengeluh. Adanya komplain mengeluh dari pelanggan dapat mempengaruhi citra perusahaan. Pelanggan yang mengeluh dapat menjadi ancaman bagi perusahaan, yaitu pelanggan akan beralih ke perusahaan lain. Pelanggan mengeluh tentang tepung terigu yang rusak seperti tepung terigu yang berkutu dan bergumpal. Ini dikarenakan tepung terigu terlalu lama disimpan di gudang dan kurang memperhatikan pengendalian stok tepung terigu. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzi. Membuat matriks profil kompetitif. Metrik profil kompetitif digunakan untuk mengetahui posisi relatif perusahaan yang dianalisis dibandingkan dengan perusahaan pesaing. Mengembangkan matriks evaluasi faktor eksternal. Lingkungan eksternal meliputi faktor-faktor di luar perusahaan yang dapat menimbulkan peluang dan ancaman bagi perusahaan. Identifikasi faktor eksternal bertujuan untuk menentukan faktor kunci apa yang menjadi peluang dan ancaman bagi perusahaan. Hasil analisis metrik EV menunjukkan bahwa faktor penting yang mempengaruhi PT Gelembung Jowo adalah permintaan tepung terigu yang tertinggi dengan skor bobot 0,616 didukung dengan jalinan kerjasama perusahaan dengan pabrik
skor 0,549. Ancaman yang dihadapi perusahaan karena semakin banyaknya perusahaan yang muncul dengan produk yang sejenis dengan harga yang murah. Ini membuat konsumen beralih ke perusahaan lain. Skornya adalah 0,229. Metrik FV menghasilkan total skor sebesar 3,112. Mengembangkan matriks evaluasi faktor internal, dan hasilnya ini. Dalam perkembangan dunia usaha, perusahaan dituntut untuk menampilkan produk yang terbaik dan dapat memenuhi daya beli konsumen. Oleh sebab itu, perusahaan harus melaksanakan pola pada manajemen yang profesional dalam operasi perusahaan, sehingga perusahaan akan dapat mencapai tujuan dan perusahaan akan tetap berjalan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan meningkatkan volume penjualan. Perusahaan harus tetap hidup dan berkembang dan selalu dapat meningkatkan volume penjualannya. Untuk itu, perusahaan harus memiliki strategi dengan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi bagi perusahaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena strategi dalam perusahaan dapat dipergunakan sebagai pijakan dan petunjuk dalam mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya tujuan jangka panjang. Rekomendasi atas isu-isu yang berkembang dan membuat ramalan rasio. Isu-isu utama manajemen bagi penerapan strategi itu sendiri. Yang pertama, penetapan tujuan tahunan. Yang kedua, pembuatan kebijakan. 3, alokasi sumber daya. Keempat, perubahan struktur organisasi yang ada. 5, restrukturisasi dan rekayasa ulang. 6, perbaikan program penghargaan dan intensif. 7, minimalisasi penolakan terhadap perubahan. 8, pengenalan manajer pada strategi. 9, pengembangan budaya yang mendukung strategi. 10, adaptasi proses produksi atau operasi. Pengembangan fungsi sumber daya manusia yang efektif. Perubahan manajemen dipastikan lebih ekstensif ketika strategi yang diterapkan membawa perusahaan ke arah yang sama sekali baru. Rekomendasi tujuan dan kebijakan tahunan. Sasaran atau tujuan atau target dan program K3 didefinisikan sebagai cita-cita terukur dari suatu manajemen organisasi atau perusahaan terhadap risiko K3 yang ingin dicapai. Terdapat syarat-syarat dalam menyusun sasaran atau target atau tujuan K3, antara lain didokumentasikan, diterapkan, dan dirawat. Terukur, dapat diterapkan dan sesuai dengan kebijakan K3 organisasi atau perusahaan, mengacu pada pemenuhan peraturan perundang-undangan terkait risiko K3, termasuk pada pilihan teknologi, pendanaan, persyaratan bisnis dan operasional, serta pandangan pihak ketiga yang berhubungan dengan aktivitas operasional organisasi atau perusahaan. Untuk syarat-syarat dalam menyusun program-program K3 untuk mencapai sasaran atau tujuan atau target K3, yaitu penetapan tanggung jawab terkait tingkatan struktur organisasi atau perusahaan. Lalu yang kedua, terdapat kerangka jadwal rencana pencapaian program-program K3, ditinjau secara berkala yang direncanakan menurut jangka waktu tertentu dan sesuai seperlunya untuk menjamin tercapainya sasaran atau tujuan atau target K3 organisasi perusahaan. Peninjauan ulang dan pengevaluasian strategi. Proses evaluasi strategi itu sendiri, yang pertama, evaluasi strategi merangsang sikap kritis terhadap ekspektasi dan asumsi yang ada, pengkajian ulang atas tujuan dan nilai-nilai, serta merangsang kreativitas untuk menghasilkan alternatif dan merumuskan kriteria evaluasi. Lalu evaluasi strategi harus dijalankan secara kontinu sehingga cepat mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Yang pertama, mengkaji ulang landasan strategi. Yang kedua, mengukur kinerja organisasi, mencakup aktivitas perbandingan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya, penyelidikan terhadap penyimpangan dari rencana, evaluasi kinerja individu, dan pengamatan kemajuan yang telah dibuat ke arah pencapaian tujuan yang tersurat. Peninjauan ulang dan pengevaluasian strategi. Kriteria kuantitatif berdasarkan 3 perbandingan, yaitu perbandingan kinerja dari waktu ke waktu, perbandingan kinerja dengan kinerja pesaing, perbandingan kinerja dengan rata-rata industri.
persoalan potensial dalam penerapan evaluasi strategi dengan kriteria kuantitatif. Yang pertama, kriteria kuantitatif sebagian besar menjadi dasar dalam penentuan tujuan tahunan dan tujuan jangka panjang. Yang kedua, metode akuntansi yang berbeda bisa memberikan hasil yang berbeda. Yang ketiga, penilaian intuitif hampir selalu ada dalam penentuan kriteria kuantitatif. Peninjauan ulang dan pengevaluasian strategi. Kriteria kualitatif yaitu perputaran karyawan, tingkat kualitas produk, kepuasan karyawan, pemasaran, penelitian dan pengembangan sistem informasi manajemen. Tindakan korektif diperlukan untuk membuat organisasi tetap berada pada jalur tujuan, mendorong organisasi berhasil beradaptasi dengan lingkungan yang sedang berubah. Baiklah, itu adalah presentasi dari kami tentang langkah-langkah dalam menganalisis kasus atau isu tertulis PT Gelepung Jowo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.